Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandro Ratanca Sirait, NIT 21081709 dari Prodi D3 Manajemen Transportasi, kelas Alpha. Di sini saya akan membawakan tugas agama, pendidikan agama Kristen dari Ibu dosen, Ibu Indraswani. Dan sebelum saya memulai khotbah pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita bersatu mendoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar anak-Mu akan menyampaikan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan nats khotbah kita pada hari ini tertulis dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniup anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian nats khotbah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan di sini saya membawakan judul Pujilah Tuhan. Banyak yang mengatakan waktu itu adalah uang, sehingga banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari sebuah uang. Namun bagi kita orang percaya, pengamatan tentang waktu tidaklah hanya sekedar uang, melainkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun pada saat manusia sudah mendapatkan uang, dia tidak merasa puas akan uang yang ia miliki. Ada yang menginginkan ketenaran, supaya orang-orang lebih mengenalnya. Ada pula yang menginginkan kedudukan, supaya orang-orang tunduk kepadanya atas kekuasaannya. Atas keserakaan manusia, atas yang tidak pernah merasa puas akan yang ia miliki, yang kerap menjadi jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat sayang saudara, jika waktu kita hanya untuk berbuat demikian. Sadarkah kita, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin dekat pula kita dengan dosa. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, pergunakanlah waktu Anda sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu Anda untuk memuji Tuhan.
tidak dengan hal-hal yang tidak penting, yang menyakiti hati Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Namun bercerita tentang jauhnya manusia dari Tuhan, sangatlah banyak penyebabnya. Namun saya mengambil 3 contoh yang sangat mencolok menurut saya, yang menjadi manusia jauh dari Tuhan. Yang pertama yaitu kesuksesan. Hal yang paling besar membuat manusia tidak memuliakan Tuhan yaitu kesuksesan. Namun saya bukan mengatakan orang sukses tidak memuliakan Tuhan. Tidak. Namun kerap kesuksesan membuat orang tidak memuji Tuhan. Karena apa? Karena atas kesuksesannya hanya dirinya yang dibanggakannya, sehingga dia lupa untuk memuji Tuhan atas kesuksesannya yang diraihnya. Saya pernah mendengar sebuah cerita seperti ini. Ada seorang jemaat di suatu gereja. Jemaat ini sebelum dia sukses, sebelum dia memulai bisnisnya di mana-mana, dia sangat rajin datang ke gereja dan tidak pernah tinggal atas sebuah kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Namun beberapa bulan kemudian, jemaat ini tidak pernah lagi datang ke gereja. Dan pendetanya juga bertanya-tanya, kenapa amang ini tidak pernah lagi datang ke gereja? Ada apa? Suatu ketika datanglah pendeta ke rumah jemaatnya ini, dikarenakan tidak pernah lagi datang ke gereja, karena sebelumnya sangat rajin datang ke gereja. Lalu pendeta ini mengatakan, amang kenapa enggak pernah lagi datang ke gereja dan mengikuti acara-acara di gereja? Kalau bisa amang datanglah hari esok, karena kita akan membentuk PA atau punguan ama. Kalau di kami orang Batak itu PA itu punguan ama. Jadi punguan ama itu pada hari Minggu biasanya akan menampilkan sebuah pujian atau kor dari perkumpulan orang tua laki-laki. Itu dia punguan ama. Pendeta ini mengajak agar jemaat ini datang ikut serta. Namun jemaat ini mengatakan demikian. Aduh amang, semenjak kita buka bisnis kita yang di tebing tinggi sana, jadi tidak sempat lagi aku untuk mengikuti acara-acara demikian amang. Ya udahlah amang, ditahu Tuhan itunya itu. Seketika pendeta itu terdiam atas yang ia katakan. Ia ingin membenarkan dirinya yang tidak benar mengataskan nama Tuhan. Ditahu Tuhan itunya itu katanya. Memang betul Tuhan tahu apa yang kau lakukan di dunia ini. Tapi tidak seperti itu juga Anda mengatakan. Itu yang menjadi salah satu kerap manusia lupa akan Tuhan, lupa memuji Tuhan. Dan yang kedua, ada kesibukan. Saya tidak bercerita banyak tentang kesibukan, dan saya cuma mau bilang, hati-hatilah dengan kesibukan kita, karena kesibukan kita seringkali dipakai iblis agar kita lupa kepada Tuhan, lupa memuji Tuhan atas kesibukan kita. Maka dari itu saudara, jangan biarkan iblis memakai waktumu. Jangan biarkan iblis mencuri waktumu agar engkau lupa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang kerap menjadi lupa manusia akan
Tuhan dan tidak memuji Tuhan, yaitu kekecewaan dan pergumulan. Kekecewaan. Banyak orang yang kecewa, yang membuat dirinya menjadi jauh kepada Tuhan. Baik itu dalam doanya yang belum didengarkan oleh Tuhan atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Baik itu doanya yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang membuat dirinya menjadi tidak memuliakan Tuhan. Dia merajuk atas semua yang terjadi dalam hidupnya karena Tuhan belum menjawab doanya. Dan saya pernah, dan seseorang pernah bercerita seperti ini kepada saya. Teman saya bercerita seperti ini. Ada seorang, sekian tahunlah aku datang ke gereja, sekian banyaklah aku berdoa kepada Tuhan, namun hidupku seperti ini aja, katanya. Dan teman saya ini juga tidak bisa menjawab, tidak bisa memberi arahan gitulah kepada yang bercerita seperti itu. Namun pertanyaan saya cuma satu, saudara. Di dalam Anda memuji Tuhan, di dalam Anda berdoa kepada Tuhan, apakah Anda sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh memuji Tuhan? Jawab di dalam hati saudara saja. Jangan hanya mengeluh di dalam kehidupanmu. Jangan hanya kecewa. Masih mending Tuhan memberikan kita kesehatan untuk menjalani hari-hari kita. Dan pergumulan. Bercerita tentang pergumulan, setiap orang pasti mengalami pergumulan ya. Baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, dan di pertemanan kita. Khususnya kita di STTKD, taruna-taruni STTKD pasti mengalami pergumulan ya. Namun bagaimana sikap kita pada saat kita mengalami pergumulan? Apakah kita semakin jauh kepada Tuhan atau semakin dekat kepada Tuhan? Namun percayakah kita pergumulan yang datang kepada kita itu akan memperkuat iman kita, mempertebal iman kita kepada Tuhan jikalau kita tetap berserah kepada Tuhan di saat kita mengalami pergumulan? Sangat kerap manusia sekarang hanya mengeluh atas pergumulannya. Coba Anda katakan seperti ini: Tuhanku terlebih besar daripada engkau pergumulanku. Tuhanku terlebih besar daripada engkau masalahku. Jika Anda mengatakan seperti itu, mungkin tidak lama lagi pergumulan Anda akan berakhir dan Tuhan akan menolong Anda. Maka dari itu, pergunakan waktu Anda untuk memuji Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar, karena kekekalan hanya pada Tuhan. Sekian khotbah dari saya. Shalom bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, anak-Mu telah selesai memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, terkhusus untuk ibu dosen kami yaitu Ibu Indres ya Tuhan, yang telah memimpin kami satu semester ini. Kiranya Aku berkati ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pendidikan anak-anaknya hingga menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Dan juga Engkau berkati ya Tuhan
pekerjaan Ibu Indra dan suami, begitu juga kepada rezekinya. Ya Tuhan, terkhusus juga kami, taruna-taruna STDK, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari atas kesalahan dosa. Kiranya Kau hapuskan dosa-dosa kami, supaya tidak terhambat kasih dan karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.